Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan sampai saat ini. Serta salam salawat tiada henti-hentinya kita hanturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, Maulid Nabi kita rayakan pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 29, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Maulid. Maulid ini adalah hari lahirnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Makna dari Maulid Nabi ialah sebagai ekspresi kegembiraan dan juga penghormatan pada sang Nabi seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bangka Belitung, khususnya merayakan Maulid Nabi dengan melakukan kebudayaan khas Bangka yang disebut dengan sepintu sedulang, atau drama lain dengan istilah nganggung. Hadirin yang saya muliakan, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam kehidupan manusia. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan umat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau Allah menunjukkan manusia yang menuju alam yang penuh dengan cahaya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebaiknya jika bulan Rabiul Awal itu kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid-masjid, majlis taklim dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan yang pertama, satu, untuk menanamkan, menumpuk dan menambah rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mensejajarkan dan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kita kepadanya dan kepada Rasulnya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama dari kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Quran Hadis Al-Ahzab ayat 6. Karena itu kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kepada Rasulullah SAW dan mencintainya melebihi besar cinta kita kepada diri kita sendiri. Beliaulah yang memberikan petunjuk kepada kita agar senantiasa melakukan hal yang kebenaran. Sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan. Dengan demikian sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di dalam hati, lebih dari siapa atau apa yang dicintai. Nah teman-teman, jangan terlalu memikirkan dunia atau mencintai pacar melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mengungkapkan kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW untuk diteladani. Dengan peringatan kelahiran Rasulullah SAW, ini dapat mengungkapkan kembali sebagai dari kehidupan Rasulullah SAW. Dari jihad, perjuangan di dalam menegakkan agama Islam, dan menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita telusuri dan kita hayati perilaku-perilaku Rasulullah yang selanjutnya kita jadikan ancuran di dalam aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri sendiri Rasulullah itu suri teladan bagimu. Ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebutkan Allah.
Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia seluruh dunia mendapatkan rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Bila dibandingkan dengan keadaan dunia sesudah beliau diutus sebagai nabi dan rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting, yaitu 1. Perubahan bidang sosial. Pada zaman jahiliyah terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali perbedaan ras, perbedaan kelas, yakni kelas majikan atau tuan dan kelas budak. Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengubah segalanya. Dari ketidakadilan tersebut, beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak ada bedanya antara satu sama lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada perbedaan, maka hal itu hanya diukur dari tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perubahan di bidang akidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, bangsa Arab pada saat itu adalah penyembah berhala, patung, dan lainnya yang dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan manusia bahwa patung-patung tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat kepada yang menyembahnya. Na'udzubillah. Hanya Allah salah satunya yang menciptakan dan memelihara alam semesta beserta isinya. Ketiga, yaitu perubahan bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah, sangat sulit mencari kebenaran dan keadilan. Segala keputusan atau ketentuan-ketentuan hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Yang kuat dan yang berkuasa akan menindas yang lemah. Begitu Rasulullah SAW datang, maka diubahlah semuanya itu dengan sistem demokrasi, keadilan dan kebersamaan serta kebebasan. Segala perundang-undangan harus bersumber kepada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah, maka ditentukan dalam bermusyawarah bersama. Jadi saya berpesan kepada seluruh pemuda-pemudi, khususnya bangsa ini, bangsa Indonesia, marilah kita senantiasa berperilaku sesuai dengan perilaku yang telah dicontohkan atau diteladani oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan setidaknya mendapat manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, bila salah saya mohon ampun. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.